2021, saya Naufal Muhammad Firdaus akan menjelaskan model-model metode pembelajaran. Yang pertama, model metode pembelajaran ceramah. Metode ceramah adalah metode belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memang penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dalam proses belajar kurang tepat karena dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, terutama jika digunakan tanpa adanya media pembelajaran. Oleh karena itu, metode ceramah harus diterapkan hanya sebagai bagian dari strategi pembelajaran, bukan metode ceramah sebagaimana metode yang lain memiliki kebaikan dan kekurangan. Ada beberapa kebaikan metode ceramah, antara lain dapat menampung kelas besar dan tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan. Oleh karenanya, bahan dapat diberikan secara urut, ide atau konsep dapat direncanakan dengan baik. Guru dapat menekankan hal-hal yang penting sehingga waktu dan energi dapat digunakan sehemat mungkin. Isi silabus dapat dilakukan menurut jadwal, karena guru tidak harus menyesuaikan dengan kecepatan belajar. Sedangkan kelemahan metode ceramah antara lain, pelajaran berjalan membosankan siswa karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Siswa menjadi pasif, hanya aktif membuat catatan saja. Kepadatan konsep-konsep yang diajarkan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Yang kedua, model metode pembelajaran menonton video. Menonton video bagi kebanyakan orang merupakan hal yang biasa dilakukan dalam kesehariannya. Saat ini, kemudahan memutar video dapat eksistensi multimedia tersebut semakin banyak diminati. Kita bisa menonton sebuah video dari televisi, komputer, dan juga handphone yang sehari-hari digunakan. Video dibuat memiliki tujuan, yaitu menyampaikan sebuah pesan yang dapat diterima dan mudah diingat bagi setiap orang yang menontonnya, sehingga video umumnya digunakan untuk kepentingan umum dengan berbagai isi pesan yang disampaikan. Video juga digunakan sebagai media untuk belajar bagi setiap jenjang pendidikan, dimulai dari siswa jenjang sekolah dasar hingga pelajar jenjang pendidikan tinggi. Seringkali menggunakan video dalam kegiatan belajar. Dalam dunia pendidikan, hal tersebut dikenal dengan istilah video based learning atau belajar berbasis video. Video based learning adalah penyampaian pengetahuan atau keterampilan dengan menggunakan video. Video untuk belajar terus memiliki sedikitnya dua elemen, yaitu visual dan audio. Elemen visual berguna untuk menyediakan sumber utama informasi yang mudah dipahami dan dilaraskan dengan elemen audio yang digunakan untuk menguraikan informasi. Belajar menggunakan video lebih efektif dalam menjelaskan suatu informasi yang bersifat abstrak dalam waktu yang singkat. Semakin sedikit durasi dari video tersebut, maka pembelajaran dapat lebih bermakna karena peserta justru bisa lebih mudah memahami dengan video yang singkat namun mencakup seluruh informasi. Belajar menggunakan video akan memberikan pengalaman belajar yang baru bagi peserta. Hal tersebut karena video dapat menghadirkan sentuhan hiburan saat belajar, sehingga proses belajar tidak harus selalu menegangkan dan membosankan. Belajar menggunakan video akan memberikan pengalaman belajar yang baru bagi peserta. Hal tersebut karena video dapat menghadirkan sentuhan hiburan saat belajar, sehingga proses belajar tidak harus selalu menegangkan dan membosankan. Video untuk belajar dibuat dengan gambar yang bersifat realistis, didukung dengan desain grafis dan minim teks, sehingga memudahkan peserta memahami informasi yang disampaikan. Video interaktif memberikan kesempatan bagi pelajar untuk berperan aktif saat belajar. Video interaktif baru bisa berjalan apabila ada respon atau interaksi dari peserta yang menggunakannya. Yang ketiga, model pembelajaran evaluasi. Metode pembelajaran evaluasi adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis.
Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Dan dimulai dari siswa jenjang sekolah dasar hingga pelajar jenjang pendidikan tinggi, seringkali menggunakan video dalam kegiatan belajar. Dalam dunia pendidikan, hal tersebut dikenal dengan istilah video based learning atau belajar berbasis video. Video based learning adalah penyampaian pengetahuan atau keterampilan dengan menggunakan video. Video untuk belajar terus memiliki sedikitnya dua elemen, yaitu visual dan audio. Elemen visual berguna untuk menyediakan sumber utama informasi yang mudah dipahami dan dilaraskan dengan elemen audio yang digunakan untuk menguraikan informasi. Belajar menggunakan video lebih efektif dalam menjelaskan suatu informasi yang bersifat abstrak dalam waktu yang singkat. Semakin sedikit durasi dari video tersebut, maka pembelajaran dapat lebih bermakna karena peserta justru bisa lebih mudah memahami dengan video yang singkat namun mencakup seluruh informasi. Belajar menggunakan video akan memberikan pengalaman belajar yang baru bagi peserta. Hal tersebut karena video dapat menghadirkan sentuhan hiburan saat belajar, sehingga proses belajar tidak harus selalu menegangkan dan membosankan. Belajar menggunakan video akan memberikan pengalaman belajar yang baru bagi peserta. Hal tersebut karena video dapat menghadirkan sentuhan hiburan saat belajar, sehingga proses belajar tidak harus selalu menegangkan dan membosankan. Video untuk belajar dibuat dengan gambar yang bersifat realistis, didukung dengan desain grafis dan minim teks, sehingga memudahkan peserta memahami informasi yang disampaikan. Video interaktif memberikan kesempatan bagi pelajar untuk berperan aktif saat belajar. Video interaktif baru bisa berjalan apabila ada respon atau interaksi dari peserta yang menggunakannya. Yang ketiga, model pembelajaran evaluasi. Metode pembelajaran evaluasi adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Katrina dari kelas 5B Tarbiyah Yanisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian salah dan kapan saja mengucapkan salah. Langsung saja ya. Salam artinya perdamaian atau penghormatan kepada manusia. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya semoga keselamatan bagimu. Nah, ketika kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dan yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Contoh, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Anda harus menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kapan saja mengucapkan salam itu? Mengucapkan salam itu ketika contoh anak sekolah mau berpergi ke sekolah, maka mencium tangan orang tuanya kemudian mengucapkan salam. Kenapa seperti itu? Supaya mendapatkan ridho Allah. Kemudian kapan? Kemudian ketika bertemu dengan teman, ucapkan salam. Ketika bertemu dengan teman, cukup berjabat tangan saja dan mengucapkan salam. Tetapi ketika temannya, misalkan teman lama nih, baru datang, ketika bertemu mengucapkan salam, kemudian boleh dipeluk? Boleh, tapi itu temannya perempuan ya. Ketika temannya laki-laki itu tidak boleh. Nah, kemudian ketika mengucapkan salam itu lebih baik dengan diberikan senyuman ya.
tidak dengan muka jutek atau gimana ya, bisa mungkin ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehatina semester 5B Tarbiyah STAI Yamsa Bandung. Insyaallah di sini saya akan menyampaikan pelajaran akidah akhlak kelas 4 MI tentang salam. Nah, baik langsung kepada pembahasannya. Apa sih ini salam? Salam merupakan suatu komunikasi kepada sesama. Nah, biasanya diawali ketika saling menyapa. Bagi kita seorang muslim, salam ialah ucapan doa. Nah, contohnya ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya kita mengucapkan semoga keselamatan, semoga Allah memberi keselamatan kepadamu. Nah, begitu pula kita yang menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang artinya semoga keselamatan juga bagimu. Nah, berarti salam ini adalah bentuk ucapan saling mendoakan. Maka dari itu ucapan salam itu tidak akan rugi dan tidak pula kita susah menjawabnya ya. Maka dari itu mulai dari sekarang ketika ada yang mengucap salam, kita aminkan dan terutama kita harus menjawab salamnya. Nah, kenapa sih penting ucapan salam itu? Nah, merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi dan para rasul dan para penghuni surga. Yang kedua, merupakan doa yang dapat mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja sih salam ini dapat diucapkan? Salam dapat diucapkan kapan saja dan di mana saja, terutama ketika memulai rapat, ketika di majelis ta'lim, ketika khutbah, ketika bertemu teman atau seseorang, ketika memasuki rumah, ketika akan bertamu, ketika akan memasuki sebuah gedung, dan ketika selesai bertemu. Nah, maka tebarkanlah salam, ucapkan salam, dan yang paling penting adalah menjawab salam. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib, betul, karena menjawab salam itu hukumnya wajib dan tidak susah. Bahkan banyak di antara kita yang tidak sadar ketika ada yang mengucapkan salam, mulut kita hanya terdiam. Nah, maka dari sekarang kita biasakan ketika ada yang mengucapkan salam, bibir kita bergerak dan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan rugi dan tidak akan susah menjawabnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awwala ahadukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afsyus salam bainakum. Tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila dikerjakan kalian akan saling mencintai? Maka tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 81 dari Abu Hurairah. Nah, maka dari itu tebarkanlah salam di antara kalian agar kalian saling mencintai. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani. Saya akan menyampaikan media pembelajaran pentingnya mengucapkan salam kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu alat bantu yang menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. Selain itu, media pembelajaran juga dapat menyampaikan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, pengetahuan, pemikiran, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengenai media audiovisual. Media audiovisual dapat mempertinggi perhatian anak untuk melihat tampilan-tampilan yang menarik, sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi.
Nah, dalam pembelajaran pentingnya mengucapkan salam, ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Mari kita saksikan Hello Magic bersama-sama. Magic. 1, 2, 3. Ada beberapa adab utama seputar salam yang harus diperhatikan, yaitu orang yang berkendaraan lebih utama apabila memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Menjawab dengan jawaban yang setara atau lebih lengkap. Misalnya, seorang mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka akan lebih baik apabila kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya salam disertai dengan menjabat tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sampai mereka melepaskan tangannya. Tidak membuat gaduh. Salam yang kita ucapkan hendaklah dengan suara secukupnya saja, tidak dengan suara yang berlebihan, tetapi juga tidak terlalu lemah. Minimal orang yang kita ajak berbicara mampu menangkap suara kita. Mengucapkan salam setiap masuk rumah, baik ketika berkunjung ke rumah seseorang maupun jika kita memasuki rumah kita sendiri, baik dalam keadaan ada orang di dalam rumah ataupun dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Fauzia, saya dari semester 5B akan menyampaikan apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ialah suatu proses menentukan tingkat pencapaian pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara yang sistematis. Nah, di sini tujuan dari evaluasi pembelajaran ialah untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Dalam evaluasi pembelajaran terdiri dari pengukuran dan penilaian. Nah, dalam evaluasi pembelajaran ini, pengukuran dan penilaian sangatlah dipentingkan dikarenakan dengan adanya pengukuran dan penilaian, kita dapat mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran yang telah dilakukan peserta didik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana itu evaluasi pembelajaran. Baik, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana itu evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menggunakan evaluasi tertulis. Baik anak-anak, setelah materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah paham dan mengerti tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang coba anak-anak keluarkan buku tulisnya dan tulis minimal 3 ya, beberapa adab seputar salam. Nanti 10 orang tercepat Ibu kasih nilai A, dan untuk yang lainnya tetap Ibu kasih nilai dan mengumpulkan ke depan ya. Nah, baik, sekarang sudah ada 10 orang yang mengumpulkan ke depan. Berarti 10 orang ini Ibu kasih nilai A ya. Dan untuk anak-anak yang lain tetap Ibu kasih nilai. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Dan jangan lupa di rumah diulangi kembali materi yang telah Ibu sampaikan. Selamat bertemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu contoh evaluasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 orang tercepat Ibu kasih nilai A. Dan untuk yang lainnya tetap Ibu kasih nilai dan mengumpulkan ke depan ya. Nah, baik, sekarang sudah ada 10 orang yang mengumpulkan ke depan. Berarti 10 orang ini Ibu kasih nilai A ya. Dan untuk anak-anak yang lain tetap Ibu kasih nilai. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Dan jangan lupa di rumah diulangi kembali materi yang telah Ibu sampaikan. Selamat bertemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu contoh evaluasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.